Oke, selamat selamat siang ya teman-teman ya. Hari ini kita lagi live ya teman-teman. Kita lagi live di Discord TTB Premium. Seperti biasa, hari ini kita mau ngebahas segmen review dulu ya. Kita review tentang chart only atau TA, di mana ini adalah hasil analisanya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya share di YouTube. Teman-teman bisa silakan cek sendiri ya. Ada beberapa segmen review udah sampai nomor 5 di tanggal 11 November 2025 terakhirnya, teman-teman. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutin segmen review plus kita juga akan rutin learning 10. Tapi ini bagian ini yang di-record yang ini adalah kita ngebahas tentang review chart only. Nah, review chart only itu apa kok? Jadi review chart only itu gue bikin semacam suatu segmen baru lah ya. Gue bikin segmen baru buat teman-teman yang ada di Discord daripada TTB yang mau latihan TA gitu ya. Latihan TA, mau belajar-belajar tentang TA, mau memiliki pendapat gitu ya, memiliki pendapat dari saya gitu ya. Saya ibarat kata kayak dokter TA-nya kalian gitu ya. Dokter TA kalian, saya bisa memberikan saran gitu ya, mana yang sudah baik yang bisa dipertahankan ataupun yang kurang yang bisa di-improve lebih lanjut lagi teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan langsung mulai aja ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di segmen sebelumnya, kalau yang nggak tahu formatnya gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja chart only terakhir tanggal 11 November. Berarti ini udah hampir udah 2 minggu ya. Ini udah 2 minggu kita belum review lagi. Berarti kita harus cari terakhir tanggal dekat-dekat 11 November ya. Harusnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita coba sebisa mungkin kita habiskan sampai pembahasan terakhir dari teman-teman semua ya. 11 November ini tanggal berapa ini ya? Nah, ini tanggal 12 November ya. 12 November, main aku sudah pernah kasih tahu nih ke Bro Adnan ya. Ini pertanyaannya harusnya menarik buat di short M5, M15 going to supply di atas, liquidity segala macam. Tapi saya tuh nggak taunya karena ini maksudnya bingungnya tidak ada gambarnya ya. Secara spesifik tidak ada gambar. Dia hanya memberikan bentukan chart seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengetahui maksud dia yang mana. Jadi jawaban saya tidak usah jawab dulu lah ya. XAU should be clear enough go to yang ini udah lumayan nih udah ada garis-garisnya. Tapi kayaknya ini udah pernah di-review ya. Kayaknya ini udah pernah di-review. Kita skip lah. Tapi kita kita skip lah ya. Ini soalnya kayaknya udah pernah di-review seingat saya ya. Nah, kita langsung mulai dari ini ya. Bro harus cuan Tius ya. Bisa diapa-apain. Ini dia lagi lihat WLD ya. WLD. Oke, dia ini nariknya di arti level ya. Ini harus Bro harus cuan memang udah sangat biasa ya narik di arti level yang pernah saya share ya. Ini tarik dari atas sini ke atas, lalu ini dia tarik dari bawah sini ke atas sini. Nah, artinya kalau seperti ini berarti dia maunya cari long ya. Kalau seperti ini penarikan yang saya mungkin akan kok memberikan masukan dari bagian sini ya. Dia tarik seperti ini sudah oke banget sebenarnya. Dia lihat di 0,5 ada pantulan lumayan, jadi ini take off liquidity di sini ya. Di ini ada take off liquidity, lalu muncul bullish engulfing, so ini harusnya akan naik ke atas. Nah, ini diperkecil, ketika diperkecil time frame-nya, nah ini candle-nya nggak terlalu kelihatan, jadi nggak bisa saya bilang bagus ataupun tidak ya. Ini mungkin kalau ditambahin nanti ada trend line. Trend line bisa ditarik, masih belum breakout, ini juga masih downtrend channel. Jadi kalau dilihat-lihat ini sudah bagusnya secara di RT level aja ya. Nah ini dari Bro Oburs ya, Siangko Hyperliquid. Nah saya beri kasih tanda mantap gitu, saya kasih tanda mantap. Nah di sini eh oh ya, dia mau ngambil short lah. Kok saya rasanya udah pernah lihat juga ini ya. Saya rasanya ini pernah lihat ini 12 November. Terakhir kita tanggal 11 November. Harus benar ya. Tapi ini maksudnya benar ya. Ini penarikan yang dia tarik ini, dia mau cari posisi short. Dia mau cari posisi short di mana posisi shortnya ya dia mau tarik mungkin yang terdekat adalah cari equilibrium. Cuman jujur ya dia gambarnya kurang jelas gitu ya mana yang mau dia jadikan area entry. Ini harusnya kalau dia tandain lagi dia ya yang ini ya, yang ini adalah area supply zone ini. Ini ada area konsolidasi lalu muncul candlestick yang besar. Nah, artinya di titik sini itu ada supply zone. Nah, ini bisa dijadikan pantauan untuk shorting di sana. Ini dari Bro Izul Sadega. Mohon masukannya kok baru belajar. Ini sudah benarkah penarikan Fibo di H4-nya?
lagi running di area entry 0,29, SL dilebarin ke 0,28, target di 0,35, swing. Nah, ini dia lagi posisinya lagi swing. Benarkah penarikan Fibonacci-nya? Nah, dia tarik dari sini ke sono. Oke, dia tarik, dia ketemu 0,5 dekat sini, ya benar ya. Jadi kalau kita lihat di sini penarikannya sudah cukup oke ya, karena ini ada liquidity. Jadi maksudnya sudah ada satu swing yang terambil, satu swing terambil. Di sini juga ada swing low. Jadi ketika dia tarik seperti ini dia lagi cari DRT untuk supportnya, support levelnya, which is dia menemukan di 0,5. Nah di sini dia entry, stop loss di bawah 0,26 ya tadi ya. 0,26, targetnya di sini swing. Oke, ini sudah sangat oke. Harusnya ini sih harusnya naik ya, harusnya udah naik ini. Cuman tetap ini yang harus kita hati-hati ya, walaupun ini di FT level, yang harus hati-hati adalah area ini tuh banyak liquidity. Ya, area yang ditandain ini tuh banyak liquidity. Ini kelihatan dari pergerakannya kecil 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 kecil. Walaupun ini mulai ada konfirmasi kenaikan gitu ya, tapi nggak bisa dibilang strong strong banget. Jadi ada kemungkinan kena stop loss dulu baru diangkat naik. So, kalau saya pribadi lebih prefer area yang bawah yang ini ya, area bawah yang ini lebih fresh, lebih ada demand, plus juga demand-nya ini muncul dengan fair value gap gitu sih. Ya. Nah, ini dari Bro Ginora. Bro Ginora, akankah lanjut lagi ke bawah? Nah, ini penarikan wave 1, 2, 3, 4, 5-nya agak aneh ya. Ini penarikan satunya dia dari bawah sini tarik satu ke atas, dua ke ini, tiga, ini empat, ini lima. Harusnya kalau wave rally ya, wave rally ataupun bearish Elliott wave rally itu harusnya dari atas ini namanya wave nol, tarik sampai ke bawah ini wave satu, ini harusnya wave 2, turun ke bawah ini lagi di perjalanan wave 3, nah mungkin naiknya 4, baru bawahnya 5. Itu baru betul ya kalau kita ngomongin Elliott wave rally ini kurang mantap. GMTTB, apakah bisa diapa-apain untuk retrace scalping? Retrace scalping XLM. Ini dia lagi tarik TRT dari atas sampai ke bawah. Sempat naik, dia jebol ke bawah. Harusnya ini ketika dia turun ke 0,5. Harusnya ini harusnya secara tren harusnya turun ke bawah ya. Secara tren ini harusnya turun ke bawah. Kalau diambil dari DRT level, ada penurunan seperti ini, harusnya ini turun ke bawah. Ya, tapi yang dia lagi lihat, dia ngambil lagi di arti ini lagi. Jadi ini di artinya terlalu banyak. Ini di artinya sampai 3 biji. Ya, jadi kalau bisa di artinya tuh 2 biji aja, jangan sampai 3 ya. Nah, ini di sini dia mau long untuk targeting ke atas sini. Ya, kurang ya, kayaknya agak kurang. Harusnya justru di kalau saya ya, kalau saya akan cari area posisi sell di 0,5. Karena di 0,5 ini ada support resistance, ada key level lah ya, kita ngomong key level itu di breakdown dengan sangat kencang. Harusnya ini justru kita cari posisi sell untuk targeting di bawah sini. Ini secara biasnya kurang mantap, secara bias kurang mantap. Tarikan di arti levelnya kebanyakan itu aja. Bisa nggak taruh sell di sini Om? Ini dari Bro Adnan ya, Vincent Chandra. Sweep leak break to downside. Di bawah juga ada target plus kinclong kirinya. Di bawah juga ada target plus kinclong kirinya. Bisa nggak taruh sell di sini? Ini jam berapa ini ya? Ini kalau nggak salah pemain Asian Session ya. Taruh sell, oh dia taruh sell di 4204 dengan asumsi ini resisten. Nah, cuma nggak bisa nih. Ini kayaknya nggak bisa. Kelihatannya nggak kurang menarik ini. Kenapa kurang menarik? Karena ini banyak liquidity ya. Ini kayak seolah-olah resisten resisten yang sebaris ya, resisten yang sebaris seperti ini. Jadi banyak seolah-olah kayak banyak rejection. Nah, semuanya biasa retail-retail akan kepikiran bahwa oh ini akan jadi area sell nih yang paling oke. Padahal ini adalah area liquidity paling banyak. Jadi ini ada kemungkinan dia naik dulu baru diturunkan ke bawah. Nah, kita nggak lihat hasilnya ya, kita nggak lihat hasilnya. Tapi kalau dilihat dari sini, ini harusnya adalah kenaikan terlebih dahulu. Jadi kurang ya, kurang mantap. Sweep liquidity pun liquidity-nya relatif terlalu sempit ya. Ini maksudnya terlalu sempit itu adalah ya ini kalau kita lihat ini kayak ya keambil ya, memang keambil tapi keambilnya itu M1 gitu loh. M1 ya. Ini terlalu kebiasaan banget ngambilnya di time frame yang kecil. Jadi ini analisa maksa namanya ya. Ini analisa maksa menurut saya. Oke. So sampai di situ. Ini udah QTP. Ini yang WLD tadi. Ya, WLD tadi ya mantap. Dia ngambil di fair value gap, langsung ada reaction. Wah, mantap ini. Ini tinggal tinggal dikasih SL plus ini ya. Di TP juga bisa. Nah, ini Bro Obur, short dulu atau oh, saya belum pernah ya. Di dalam trading itu
aneh sekali ketika kita trade itu ada ambil posisi long, tapi sekaligus ada ambil posisi short dalam satu area gitu ya. Jadi ini berarti tren atau biasnya tuh kurang dapet gitu ya. Kita masih kurang dapet ini sebenarnya biasnya bias short atau bias buy gitu. Harusnya kalau memang mau buy, ya kenapa kita maksa ada shortnya lagi di atas gitu loh, ya. Secara tarikan Fibonacci semua oke, cuman ini biasnya kurang clear. Jadi harus dicari tahu dulu tentang bias. Kalau dilihat pakai stokastik yang dia tandain di sini ada bullish divergence, ini juga bullish divergence. Harusnya ini kita cari long aja, nggak usah cari short ya. Menurut saya seperti itu. Semoga bisa keluar setup yang paten kok. Itu SMA 100 BTW. Ini dari WLFI. Nah, ini change of karakter, ada pengambilan liquidity naik ke atas, dia tarik DRT level. Nah, mantap ya. Tarik DRT level ya harusnya kita akan cari area entry dari equilibrium sampai ke extreme discount. Tinggal ditandain. Ditandain apakah di sini ada area demand atau OB yang strong ya. Kalau kita lihat mungkin dia akan berhenti di area 0,125 something ini. Kenapa? Karena di 0,125 something ini yang kita sebut sebagai namanya Quasimodo. Quasimodo buat teman-teman yang nggak tahu itu bisa di googling ya, langsung aja di googling Quasimodo, bullish Quasimodo. Wah, ya, jadi Quasimodo kayak kayak tidak ini saya baru tahu Quasimodo itu bentukannya kayak gini ya. Tapi dia Quasimodo itu bentukannya kayak hampir kayak head and shoulder tapi dia miring miring sedikit ya, pundaknya agak miring seperti itu. Itu untuk WLFI. Boleh cari long ETH5. Kok kayak saya rasa saya sudah jawab ini ya. Tetapi mungkin saya jawabnya secara secara lisan mungkin ya, secara tanpa di-record ya. Ini ETH5 ya, jadi dia mau long nih. Cuma posisinya ya momentum oke ya, momentum memang kelihatannya oke sekali ini. Momentumnya seolah-olah ada bullish engulfing tinggi sekali gitu ya, bullish engulfing tinggi, tapi tetap saja kalau dia ngambil patokannya adalah trend line, ya trend line-nya belum breakout. Jadi selama trend line belum breakout, kita tidak bisa ngomong bahwa ini valid nih. Yang lebih mantap ini kalau dia bisa lewatin $1 dulu kurang lebih gitu ya, lewat $1. Jadi ini check karakter, baru nanti di lower time frame-nya kita cari entry posisi untuk buy. Jadi kalau menurut saya ini ETH5 harusnya masih bisa turun ya, nggak akan naik, nggak pasti naik gitu, masih kurang pasti untuk kenaikan. Hmm. Cuma ngarep retrace. Nah, ini dia mau ngambil long. Dia mau ngambil long posisi dengan targeting 0,177 ya. Oke lah, kita lihat dia dengan alasan DRT-nya. Nah, DRT-nya sebenarnya di sini nggak ada masalah ya. Dia mau tarik ini sebagai DRT tipe 2, dia mau anggap ini sebagai DRT tipe 1, bentukannya harusnya plus minus sama-sama saja gitu ya, sama-sama saja untuk DRT-DRT itu. Cuman tarikan Fibonacci. Ini kan dia ada tarik 2 DRT. DRT yang pertama yang di sini, ini tarik ke bawah. Ini karena banyak liquidity, ini bawah ini banyak liquidity. Oke sekali, sebetulnya oke sekali. Tapi yang saya aneh adalah biasnya. Kenapa harus ngelong di saat kondisi marketnya terakhir ya secara persection ini namanya bearish significant move gitu atau bearish rally. Kenapa kita berani ngelong dengan target atasnya gitu loh. Ya, ini agak kurang make sense. Secara persection ini harusnya akan momentumnya itu adalah turun. Ketika momentumnya turun, harusnya kita cari sell aja. Ketika dia kena 0,25 sampai 0,5 di sini, mungkin tarikan daripada di RT level kita. Nah, ini kalau misal sampai kena, nah baru kita ambil posisi sell. Kenapa kita harus ambil posisi buy di saat market itu kelihatan sekali secara momentum itu lagi turun gitu loh ya. Jadi itu namanya ngelawan tren. Nah, ampuni Boris Suhu. Ini saya sudah sampai kasih tanda ketawa nih dan akhirnya kalau saya tidak salah ingat ini kena stop loss ya. Posisi ini kena stop loss karena memang harusnya marketnya harusnya kita cari posisi penurunan bukan kita cari posisi untuk kenaikan. Bisa nggak kayak gini Bang Pin? Nah, ini dia ngambilnya di M1, saya masih ingat, ini XAU M1. Dia ngambil kurang lebih entry itu di balance price range-nya, yaitu di 0,75 dengan stop loss di atas sana. Jadi, karena ini M1, jawabannya adalah tidak bisa itu aja. Ya, maksudnya tidak bisa adalah terlalu beresiko dan secara pips pun ini volatility-nya pasti kena nih. Jadi ini 4177, ini 4181. Perbedaannya lebih kurang hanya sekitar 40 pips ya, hanya 40 pips. Jadi itu kecil sekali ya. Kalau di XAU tuh itu kecil sekali. Orang sekarang aja satu pergerakan aja bisa 50 pips lebih. Terus dia balik lagi arahnya. Jadi agak kurang make sense ya, agak kurang make sense. Akankah kita menunggu di 0,75 ya? Ini AVL, AVL. Akankah kita menunggu di 0,75? Ini penarikan dari sini
ke atas sono. Wah, ini kurang tepat sepertinya ya. Ini 0,75 kalau dibilang oke oke ya, karena ini demand ini. 0,75 kalau kita tarik, ya maksudnya kita kasih tanda kotak gitu ya, tanda area. Ini adalah area demand yang bagus karena di sini ada fair value gap juga ya. Jadi ada fair value gap, ada order block. Bagus 0,75. Tapi ini tarik di arti levelnya aneh. Penarikannya dari sini sampai ke atas yang ini. Nah, ini agak aneh ya. Kenapa bisa saya ngomong aneh? Sorry, kenapa saya bisa ngomong aneh? Ini liquidity-nya nggak jelas ini. Ini seolah-olah masih equal, relatif equal low. Relatif equal low liquidity. Ya, di atas ini ya relatif ada lah ya liquidity dari yang di sini. Tapi apa konteksnya ini nggak jelas nih. Ini konteksnya mau naik atau konteksnya mau turun nih kurang jelas nih. Ya, secara DRT level nggak tahu ini momentum apa gitu loh. Ini momentum apa sebetulnya. Ya, jadi kalau saya lihat ini ya relatif kalau dibilang bullish, ya bullish karena ada demand-nya ini bagus gitu, tapi bukan karena 0,75. DRT level yang benar itu kalau kita tariknya dari atas ini, ya, dari atas sini sampai ke bawah sini boleh atau sini boleh, dua-duanya boleh. Biasa sih tariknya sini. Jadi harusnya nih tarik DRT levelnya itu dari yang atas ini. Ya, jadi ini relatif equal high. Ini pasti dia ngambil di sebelah kirinya itu ada liquidity pasti. Lalu dia turun ke bawah. Nah, turunnya itu dia ngambil liquidity yang ini. Jadi ada dua liquidity sekaligus terambil. Nah, kalau ini tuh kurang jelas ya, liquidity yang mana yang diambil. Seperti itu. Ya, atau kalau bisa lain kali kalau mau kasih DRT itu pastikan gambar dulu liquidity-nya. Liquidity mana yang beneran keambil. Nah, kalau sudah keambil, nah di situ baru kita boleh katakan itu sebagai DRT level. Semoga bisa di-sell juga. Ini apa ini? Ini BNB. Nah, ini sama nih. Ini tarik dari bawah sini, tarik ke atas sini. Ini aneh. Liquidity-nya nggak tahu yang mana yang jelas ini. Ya, ini kurang jelas. Nggak tahu liquidity mana yang diambil. Jadi, ini jawaban saya mungkin ini 50-50 untuk DRT levelnya. Ya, maka kalau bisa ditandain aja dulu. Nah, ini juga nih sama nih, mirip-mirip nih. Ini kurang mantap ya. Ini kurang kurang paten, kurang paten penarikan DRT levelnya. Ya, ini tambah 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 pusing lagi ya. Ini mungkin bagusnya dia tandain ada supply zone ya, supply zone setelah ada check off karakter, setelah ada pengambilan liquidity. Ya itu harusnya menjadi area yang bagus. Tapi secara DRT atau secara tren ini masih kurang clear. Seperti itu. Ya, kita percepat lagi ETA 5. Nah, di bawah sini kata, nah ini kalau ke atas ini nih saya masih bisa lihat nih. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini itu dia ngambil liquidity yang ini. Nah, ini pas banget. Nah, ini mungkin bawah harus tengok lagi lihat lagi di kiri. Kayaknya ada sesuatu. Biasanya ada sesuatu di sana. Jadi harusnya dia masuk ke 0,75 ke bawah. Ini kan extreme discount ya. Bisa dibilang ini extreme discount. Ini harusnya kita siap-siap dalam ambil posisi long gitu. Kita cari posisi long di sini. Nah, ini di sini dia mau ngambil posisi short karena di sini ada pertahanan. Nah, ini masih bisa. Masih bisa, tapi harus hati-hati karena secara DRT level time frame besarnya dia sudah diskon ekstrim gitu. Ya, ini WLFI. Nah, ini sideways, sideways trading. Nah, kalau sideways trading lebih baik tidak usah ya, tidak ada alasan spesifik sih kita mau ngambilnya seperti apa. Ini bisa ya sebenarnya sih oke ya karena dia ngambil liquidity, dia tidak berhasil close di atas 0,75, dia mau ngambil posisi short. Ini sebenarnya relatively oke sih, relatively oke ya untuk WLFI ini. Walaupun tetap yang harus kita lihat biasnya ya, biasnya ini masih agak sideways kalau kita lihat. Ini di RT level lagi XLM. Nah, ini baru oke nih. Ini dia tarik dari paling atas, ini di artinya dari paling atas, turun sampai ke bawah. Nah, ini kena banyak liquidity. Atas ada liquidity, bawah ada liquidity banyak juga nih. Ya, nah jadi ini penarikannya sudah oke banget. Nah, di 0,25 ini X sebagai resisten. Bisa banget ya. Ini jadi DRT tipe 1, bearish-nya yang besar. Lalu dia tarik lagi DRT yang lebih kecil. Jadi DRT tipe 1 dua kali gitu. DRT tipe 1 dua kali. Nah, di sini dia dapat area sell kurang lebih ada supply di sini. Bagus. Ini cukup mantap ya. Gitu. Bisa diapa-apain nggak? Kok hyperliquid? Ini juga cukup mantap. Ini penarikannya sudah benar ya. Jadi ada liquidity di bawah, atas ada liquidity juga. Dia tarik di FT level, kebentuk 0, area 50% sama area 75%.
Nah, dia targeting atas sini, ngelong dari posisi sini. Nah, kalau ini sudah sangat oke. Tinggal ditunggu ketika dia balik lagi ke bawah sana, apakah oke untuk kita ambil posisi. Apa gini kok BTC-nya? Nah, ini bisa saja, tapi yang harus dicek FVG-nya ini apakah kuat atau tidak. Tapi ini bisa ya, AMD-nya ini sangat make sense, karena ini ada pergerakan akumulatif, ini manipulasi. Nah, biasa manipulasi terjadinya di London Session, nah distribution itu terjadinya di US Session. Sangat make sense, tapi harus dicek lagi kurang lebih secara HTF ya. HTF-nya tuh apakah dia akan turun atau tidak. Ini baru satu time frame ini untuk Bro Trixie, Trickstars ya. Ini satu time frame, harus biasakan pakai dua time frame sekaligus. Ini dari Bro harus cuan Teus lagi. Ini zero. Nah, ini tarik liquid di artinya sudah cukup oke karena kelihatan kayaknya pergerakannya besar. Lalu sebelah kiri ini ada liquidity harusnya ya. Ini kelihatan ada liquidity sih. Ya oke, ini sudah oke lah ya. Itu ada liquidity. Nah, dia lagi ngambil di range yang kecil. Nah, di range yang kecil justru dia maunya ngambil sell di atas ini. Nah, ini tricky nih. Ini agak aneh nih, ya. Ini agak aneh. Kenapa? HTF-nya, HTF trend atau biasnya ini lagi di extreme discount. Jadi lagi di 0,75. Extreme discount. Harusnya secara HTF trend kita beli higher time frame. Lower time frame menunjukkan memang masih bisa sell, tapi higher time frame-nya tidak menunjukkan bisa di sell. Higher time frame-nya lagi murah, masa kita mau menjual di harga barang yang lagi murah ya? Harusnya kalau harga barangnya lagi murah, kita tuh cari beli, bukan cari jual. Kira-kira bakal kena jemput dan kena target nggak? Wah, ini saya jadi dukun ya kalau seperti ini ya. Udah set limit, moga aja kena TP. Mohon koreksinya kok. Ini tarik di arti level, oke lah. Ini semuanya masih cukup oke ya. Ini penarikan di arti tipe satu, tapi dari di arti tipe 3 sideways ya. Jadi ini dari di arti tipe 3 sideways, dia tarik di arti level, ya ketemu 0,75 ada pantulan. Nah, di sini, nah ini yang agak tricky nih. Ini agak tricky ya. Ini tricky-nya kenapa? Yang ditandain ini, yang ditandain ini kayak inverse fair value gap, tapi sudah dites berkali-kali. Ini udah dites berkali-kali. Jadi, apa alasan saya untuk saya ngelimit di sini? Menurut saya ini pasti kena stop loss. Menurut saya ini pasti kena stop loss karena ini bukan area fresh ya. Ini ya, bukan area fresh. Lalu kalau kita tarik trend line, kita tarik trend line ini naik ke atas, ini ke atas, ini jadi bearish flag namanya. Jadi harga penurunan, konsolidasi naik koreksi gitu ya, korektif ataupun retracement, lalu terbentuk bearish flag. Berarti harusnya ketika dia jebol turun, lanjut lagi turun. Jadi jawabannya adalah kurang make sense ya, kurang make sense sekali secara secara analisanya. Aero, wah ini sudah agak tricky. Ini sudah harus hati-hati karena dia lagi di demand. Bisa saja ini namanya rejection block. Ya, ini namanya rejection block. Ini ada bentukan wick kayak begini, itu namanya rejection block. Jadi, kalau saya lihat ini harusnya bisa retrace-nya tuh masih bisa lagi naik ke atas. Jadi, mungkin ini akan terlewati. Justru ini adalah di arti tipe 2 nih kemungkinan besar karena dia mantul dari sini. Ya, atau yang kedua, atau kedua adalah harusnya dari titik sini dia langsung junam ke bawah. Harusnya dia nggak naik lagi. Kalau dia naiknya masuk ke extreme discount, ini secara price action nanti dibuka di daily itu pasti jadi hammer dia. Kemungkinan besar bentuknya jadi hammer. Agak susah dijelasinnya ya, tapi intinya adalah posisinya mau ambil sell lagi sangat-sangat high risk. Jadi ada kemungkinan bisa kena stop loss. Ya, ini dia breakdown lower time frame-nya. Nah, di lower time frame ini dia mau entry di 0,75 ataupun fair value gap yang ada di sini. Rasanya kurang paten. Masih sama saja ya. Secara higher time frame harus hati-hati. Bagusnya entry di zona 1 atau zona 2 kok. Nah, kita bantu jawab ya. Jadi dia tarik hyperliquid nih. Ini change of character naik ke atas, dia tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas. Ketemu 0,618 di sini, 0,786 di sini. Nah, pertanyaannya adalah demand 1 atau demand 2. Coba pikir logika ya. Ini jadi kita coba coba kita pikirkan secara logika gitu ya. Gimana ini supaya tidak jatuh harganya ya. Jadi bukan gelas yang jatuh tapi harganya yang tidak boleh jatuh. Kayak mana nih caranya? Nah, jadi
ini 0,618 sama 0,78 tuh sudah disentuh nih berkali-kali. Nah, harusnya logika dasarnya adalah harga kalau tidak terlalu murah gitu ya, tidak terlalu murah berarti ada yang beli, ada demand-nya, laku ya. Jadi ada permintaannya ataupun, barangnya ada yang mau. Nah, kalau masih di 0,618, 0,786 ini yang paling ideal untuk kita long. Kalau dia turunnya sampai ke demand nomor 2, nah ini kita sudah kehilangan area 0,75, 786-nya ini sudah kita kehilangan. Jadi kita sudah jauh sekali di demand 2. Jadi di demand 2 karena tanggung-tanggung banget, dia bisa banget untuk ngejebolin $37 ini dulu. Ya, $37. Nah, kalau di sini ini probabilitas untuk dia naik itu masih ada. Ya, karena ini salah satu pertahanan di mana buyer harusnya akan masuk. Nah, kalau buyer tidak masuk, pertanda besarnya adalah ketika dia langsung jebol ke demand 2. Nah, ketika jebol demand 2, demand 1 ini akan jadi supply, lalu market mengalami penurunan kembali. Seperti itu. Ya, so jawabannya adalah bagusnya adalah entry di zona 1. Nah, ini dari Bro ST Susu, kena SL. Nah, benar kan? Jadi tadi kan baru saya ngomong ya, kena SL, WNS lagi. Saya seperti yang saya bilang tadi, ini tuh kelihatan banget kita tuh ngambil long di rejection, ngambil short di rejection block. Jadi sangat-sangat rentan liquidity-liquidity yang kecil itu bisa terambil gitu. So in my point of view ini kesalahannya adalah terlalu dipaksa ya, terlalu dipaksa. Harusnya ini kalau kita sabar lagi sedikit, kita sabar lagi sedikit ya. Ini di atas ini adalah area Quasimodo manipulation. Jadi ini harga ada penurunan, naik dikit, penurunan lagi, change of character. Nah, ketika change of character, nah area ini, bawah yang ini, jadi bawah dari yang support yang ini, ya, ini akan jadi support nih. Ini akan jadi support. Jadi ketika harga kena, which is harga kenanya di kurang lebih di 0,85, 0,85 ke atas, nah itu justru jadi opportunity buat kita buat ngambil short, ya. So itu ya untuk jawabannya. Oke, sudah berapa menit ini ya? Ini sudah 27 menit. Nah, mungkin kita akan sampai di sini dulu lah ya, teman-teman ya. Ini rata-rata juga kalau saya lihat di RT level aja semua sudah saya jawab juga ya. Semua sudah saya jawab, sepertinya tidak ada yang terlalu membingungkan, banyak yang saya kasih plus juga. Nah, ini apa ini? JMTTB semoga bisa diapa-apain. Ini dari Kaman. Kaman. Ini gila ya, koinnya kecil-kecil banget ya. Koin teman-teman ini kecil-kecil banget. Oh, ini pertanyaan saya sederhana. Kenapa tarik lagi dari yang kecil ini? Ya, ini tidak efisien. Penarikan kurang efisien. Harusnya cukup di arti yang ini aja. Dari bawah sini sampai ke atas, ini sudah cukup. Jadi di artinya sampai 3 biji. Di arti itu 2 biji aja, gak usah banyak-banyak ya. Kalau bisa malah satu lagi. Kalau bisa malah satu. Ini Bro Venson jawab BBCA ya, kalau nggak salah. Oh, saya sudah jawab kasih plus dan lain sebagainya. Ya, yang lain ini lain sebagainya. Oke. Ya, semua mirip-mirip aja ini ya. Ini rata-rata banyak penarikan di RT level ataupun tarik area-area supply ataupun demand ya. Nah, ini kalau Brozi ini Brozi satu ya. Ini dia lagi liatin Kaspa. Nah, ini di Kaspa dia mau ngambil di 0,5. Menurut saya ini sebetulnya sudah oke ya penarikan di RT ya sudah pasti benar ya karena ini tarik dari bawah sampai ke atas. Tentu di bawah sini ada liquidity, di atas juga ada liquidity. Sudah jelas banget ya. Jelas banget penarikan sudah oke. Nah, 0,5-nya ini yang agak tricky nih pemilihannya. Kenapa? Dia milih ini sebagai demand. Oke lah, demand ya. Memang ini adalah demand, adalah area rejection block kita bisa bilang. Tapi ketika dia lagi naik, ketika dia lagi nge-breakoutin harganya ataupun breakout structure di time frame kecil, ini momentumnya tuh melambat. Momentumnya makin melambat. Nah, nama momentum melambat seperti ini, itulah yang kita sebut namanya sebagai high liquidity movement. Ketika ada high liquidity movement, most likely harga itu akan ngambil sampai ke liquidity-liquidity-nya. So in my point of view, ini banyak banyak banget area-area liquidity. So ini ada kemungkinan kita bisa mengalami penurunan dari titik sini. So kalau saya pribadi, saya akan coba melihat area ini 0,75 ini ya. Jadi hampir tepat ya, hampir tepat di 0,75. Ini ada fair value gap, jelas sekali. Masih fresh ya, masih fresh, ketinggalan agak jauh. So, 5 point of view harusnya area paling idealnya adalah di sana. Ya, nah secara overall sudah mantap ya teman-teman ya. Secara overall penarikannya sudah mulai mantap ya, tapi masih ada yang
malah terlalu banyak ya, terlalu banyak penarikan DRT-nya tadi, lalu juga ada yang, eee, ngambil demand-nya tuh terlalu jauh gitu ya, ngambil demand-nya terlalu jauh, terlalu dekat sama yang namanya liquidity tadi. Jadi, eee, yang harusnya adalah di sana titik kita itu exit gitu ya, di sana titik kita exit. Nah, malah ada beberapa teman-teman tuh yang mikir bahwa di sana kita justru titik entry. Ya, padahal itu sudah kehilangan Fibonacci-Fibonacci-nya. Nah, ini salah satu mungkin, eee, analisa yang cukup bagus bukan analisa cukup bagus ya, tapi maksudnya adalah saran yang cukup bagus dari saya ya, teman-teman ya. Jadi, misal kata kita lagi liatin Bitcoin ini ya, kita lagi liatin Bitcoin. Ya, ini, kita contohin saja gitu ya, kita contohin saja. Ya, kita contohin. Jadi, ini kan kondisi current condition ya, market ini kan lagi di area dekat-dekat resisten yang ada di sini, ya kan? Ini lagi ada di resisten dekat sini. Oke. Nah, saya katakan saya ambil saya ngambil di RT levelnya ya. Jadi ini kan lihat di kiri ya, teman-teman semua lihat di kiri, lihat di kiri sini. Nah, ini di sini kan ada liquidity keambil. Lalu habis liquidity keambil, harga turun jauh, set gitu kan. Nah, otomatis kan kita boleh tarik nih di RT level kita. Dari paling atas sampai ke paling bawah. Nah, ketika kita buka di RT level, ketika kita buka di RT level, nah teman-teman coba perhatikan apa yang terjadi. Jadi harga itu memang belum breakout atau belum melewatin 93.800-an ini. Belum lewat 93.800. Tetapi harga itu sudah jebol 0,75-nya. Nah, ketika harga sudah jebol 0,75 seperti ini, kita justru tidak mencari sell lagi. Justru kita tidak mencari sell. Di titik sini kita akan menganggap bahwa oh ini akan menjadi rentan untuk breakout. Jadi ini akan menjadi liquidity yang seolah-olah di atas ini itu ada magnetnya, teman-teman. Ini pelan, cepat atau lambat gitu ya. Cepat atau lambat harga ini most likely pasti melewati liquidity-nya. Karena dia sudah nge-breakoutin area extreme discount-nya. Jadi di extreme discount ini walaupun ada distribusi cukup panjang, namun sampai hari ini kita tidak melihat bahwa ada selling pressure yang menyebabkan harganya untuk turun ke bawah. So in this point of view, walaupun nanti misalnya katakan harga ini retrace, paling-paling retrace-nya sangat-sangat sedikit, teman-teman. Ya, paling-paling retrace-nya sangat-sangat sedikit, katakan sampai sini. Nah, ini most likely dia tetap akan mengambil magnetnya di atas. Jadi liquidity-nya ini sangat kencang. Karena di titik sini, ini banyak sekali orang-orang itu ibarat kata tuh ngambil posisi short maksa. Jadi dia lagi ngambil posisi short yang terlalu memaksakan diri, teman-teman. Harga sudah sangat dekat sama area liquidity-nya, kita malah justru nge-short di sini. Padahal kan big money kan mau exit itu kan ketika pergerakan harganya lagi kencang ya, lagi kencang-kencangnya. Sedangkan di sini tuh tidak kencang sama sekali. Nah, itu ya salah satu saran yang saya bisa kasih tahu ke teman-teman untuk review chart hari ini, teman-teman ya. Jadi hari ini sudah selesai kita untuk review chartnya. Nah, sudah 32 menit ya. So, kita cukup dulu sampai di sini. Semoga cukup bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman semua yang ada di Discord TTB Premium untuk bisa mengisi bagian chart only atau TA, chart only atau TA, baik dari saham, baik dari forex, baik dari kripto, bebas. Nanti kita akan coba bahas setiap kali ada segmen review seperti ini. Ya, gua berharap teman-teman ada yang bisa dipelajari dan juga semoga kedepannya kita semua semakin mahir ya, semakin mahir dalam menganalisa market lewat technical analysis ya. Semoga bermanfaat. See you on the next segment review. Bye bye teman-teman semua. Thank you.